Engkau adalah Allah yang tidak dibatasi oleh segala kelemahan manusia. Tetapi sebaliknya Engkau menguatkan kami yang lemah. Menuntun kami dengan kesabaran-Mu, sekalipun seringkali kami menyeleweng dari jalan-Mu, tapi kasih-Mu Tuhan tidak pernah berhenti atas kami. Dan saat ini ya Tuhan, ketika Engkau juga ingin menyatakan kehendak isi hati-Mu, berikan kami hati seorang murid, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Pimpin kami ya Tuhan, untuk merendahkan hati dan jiwa kami, supaya kami boleh menjadi tanah yang siap ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Ubahlah hati kami oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, yaitu terambil dari surat Yakobus pasal yang kedua. Surat Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26, 14 sampai 26. Yakobus pasal yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman seperti itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Atau terjemahan yang lain mengatakan, maka iman itu akan mati dengan sendirinya. Kalau iman itu sendirian, tidak disertai dengan perbuatan, iman itu sesungguhnya adalah iman yang mati. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, kata Yakobus. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya. Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan, menjadi pelaku-pelaku firman yang menghasilkan perbuatan-perbuatan di dalam ketaatan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah Anda tertipu? Anda percaya sesuatu, lalu Anda tertipu. Anda tidak mendapatkan apa yang dijanjikan misalnya. Katakanlah saudara beli sebuah handphone. Ini asli. Datang langsung dari Korea, mereknya Samsung.
Dari luar mirip, dalamnya lain. Logonya mirip, colokan USB-nya lain. Beratnya mirip, tetapi yang satu tahan lama, yang satu sebentar juga rusak. Saudara merasa tertipu. Kalau tertipu untuk urusan-urusan misalnya handphone, saudara hanya hilang beberapa juta, saudara bisa menggantinya dengan handphone yang lebih baik. Nah kemudian mungkin saudara merasa tertipu, misalnya saudara pernah pacaran dengan seseorang yang katakanlah saudara percaya dia adalah orang yang baik. Ternyata orangnya jahat. Bukan malah ngasih uang, tapi malah minta uang. Bukan malah menolong, tetapi selalu minta ditolong dan tidak pernah mau menolong. Misalnya, saudara rugi. Kalau masa pacaran rugi paling beberapa bulan. Kalau sudah menikah, ruginya lebih lama sedikit. Ya, lebih lama. Ya. Tapi paling jauh, saudaraku, rugi itu paling sampai seumur hidup. Betul nggak ya? Kalau saudara beli kulkas, dibohongi ya paling cuma berapa tahun ruginya. Tapi kalau pilih suami, pilih istri, dibohongi, tertipu, wah itu lebih lama, saudaraku. Lebih lama, betul nggak ya? Nah, saudaraku, kali ini kita sedang membahas tentang sesuatu yang kita percayai, yang bukan hanya berdampak di dalam waktu 1-2 tahun atau mungkin puluhan tahun, tidak. Tetapi sesuatu yang akan berdampak di dalam kekekalan yang kalau saudara keliru percaya, saudara pikir saudara sudah percaya, saudara pikir saudara sudah mempunyai iman yang benar. Waduh, ini dampaknya kekekalan, saudaraku. Yaitu mengenai iman. Di dalam bahasa asli Alkitab, iman dan percaya itu dua hal yang sama, tidak pernah dibedakan. Di Indonesia, bahasa Indonesia, saudara dan saya juga sebenarnya tidak boleh membedakan kata iman dan kata percaya. Iman itu percaya, percaya itu iman. Nah, di dalam bahasa Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, kata iman itu menggunakan kata aman. Nah, luar biasa ya. Jadi kalau saudara dan saya itu beriman kepada Allah yang benar, dia batu karang yang teguh. Ya, tadi kita menyanyi, Yesus batu karang yang teguh, tidak tergoyahkan, bumi boleh bergoncang, semua ombak badai boleh menerpa, tetapi Allah tetap bagian kita selama-lamanya. Nah, saudaraku, bersama dengan Tuhan kita aman, kata orang Perjanjian Lama. Aman, aman itu iman artinya. Demikian pula saudaraku, dengan kita hari ini, kalau kita memiliki iman yang benar, saudara berada di tangan yang aman. Saudara berada di tangan yang benar, saudara aman. Nah saudaraku, ketika kita membaca surat Yakobus ini, kalau saudara sempatkan di rumah nanti, baca mulai dari pasal yang pertama, saudara akan melihat, Yakobus ini sedang resah. Jemaat yang dia layani, saudaraku adalah jemaat yang mengaku-ngaku beriman, tetapi imannya iman yang salah. Mengaku-ngaku percaya, tapi percayanya kepada hal yang salah. Maka saudaraku, Yakobus berulang kali memberikan kepada kita dalam seluruh suratnya ini, saudaraku, ciri-ciri iman yang benar. Sehingga setiap orang Kristen jangan menipu diri dengan berpikir bahwa mereka sudah beriman padahal mereka belum beriman yang sejati. Maka kalau saudara baca mulai dari pasal yang pertama, di sana Yakobus ingin berkata bahwa ingat, iman yang sejati itu akan selalu diuji. Maka Yakobus berkata, berbahagialah kamu jikalau kamu diizinkan Tuhan masuk ke dalam berbagai macam ujian. Karena dengan demikian imanmu menjadi sempurna. Imanmu menjadi semakin murni. Iman yang sejati itu tidak pernah takut ujian. Iman yang sejati justru akan menopang orang-orang yang memilikinya untuk melewati segala macam kesulitan hidup. Saudaraku, orang beriman tidak takut kesulitan hidup. Amin. Orang yang beriman tidak takut pencobaan, tetapi juga tidak mencobai diri sendiri. Orang yang beriman tahu, percaya kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan yang berkata, tidak ada satupun di dunia ini, entah itu penganiayaan, ketelanjangan, penderitaan, kesulitan, kesakitan, yang sanggup
memisahkan kita dari kasih siapa? Kristus. Tidak ada yang sanggup. Maka adakah alasan untuk kita, saudara dan saya, khawatir kalau kita memiliki iman sedemikian? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, itu untuk kebaikan kita. Saudara dan saya mengalami sakit penyakit, itu untuk menguji iman kita. Saudara, kalau ngikut Tuhan, waktu semuanya lancar, semua orang juga bisa, betul nggak? Semua orang juga bisa. Dan itu bukan ujian. Ujian justru ketika kita keluar dari rasa nyaman kita. Di sanalah ujian itu terjadi sebenarnya. Dan di sana saudara dan saya kembali kepada iman yang sesungguhnya. Apakah saya tetap mencintai Tuhan di tengah kesulitan? Atau saya hanya mencintai Tuhan kalau semuanya lancar? Begitu ada kesulitan saya tinggalkan Tuhan. Itu namanya bukan iman. Saudara sedang memperalat Tuhan untuk kenyamanan diri sendiri. Nah, saudaraku, Yakobus berkata di pasal pertama itu. Iman itu membuat engkau tahan uji. Di tengah-tengah kesulitan engkau semakin tekun. Dan engkau harus berbahagia. Karena melalui kehadiran iman yang tahan uji itu, engkau semakin dekat dengan Allah. Dengan demikian kita semakin bersinar. Semakin berkobar-kobar untuk melayani Tuhan di tengah kesulitan sekalipun. Nah, kemudian Yakobus memberikan lanjutannya di ayat 19 sampai dengan ayat 27. Ciri khas iman yang benar itu bukan hanya mendengar firman. Seorang yang beriman bukan hanya menjadi orang yang pendengar firman. Tetapi Yakobus berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman juga. Kalau orang hanya mendengar firman dan kemudian berkata, loh bukankah Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Cuman dituntut mendengar kok. Tidak apa-apa, yang penting datang ke gereja. Dengar khotbah. Cukup. Tidak pernah, saudaraku. Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Dan Yakobus ingin mengatakan bahwa engkau jangan hanya menjadi pendengar. Kalau engkau menjadi pendengar saja tidak pernah melakukan firman, itu sama halnya engkau tidak beriman. Karena firman itu diberitakan supaya saudara dan saya berkaca karena firman itu adalah kebenaran. Ingat 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajarkan kebenaran, menunjukkan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang untuk hidup di dalam kebenaran. Sehingga anak-anak Tuhan diperlengkapi dengan segala hal yang baik untuk melayani Tuhan. Inilah firman. Sehingga ketika kita mendengar firman, kita diperbaiki, ditegur, dikoreksi, diberikan tujuan yang benar, diberikan kebenaran-kebenaran, maka seharusnya saudara dan saya mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup bukan hanya mendengar telinga kiri, keluar telinga kanan, tetapi melakukan firman itu. Yang Yakobus katakan, kalau tidak demikian, kamu itu menipu diri sendiri. Seolah-olah merasa diri sudah rohani. Aku tidak pernah bolos ke gereja. Tapi pertanyaannya bukan bolos tidak bolos. Sudah nggak melakukan firman. Nah, ini ciri kedua yang Yakobus katakan. Dan kemudian ciri ketiga di pasal yang kedua. Seseorang yang beriman itu juga seseorang yang mempraktikkan imannya di dalam hubungan dengan sesama. Yaitu yang seperti apa? Orang yang tidak memandang muka saudaranya. Maka Yakobus memberikan contoh kasus di sini. Ada 2 orang datang masuk ke gereja. Yang satu pakaiannya indah, pakai perhiasan. Yang satu lagi orang pakai pakaian yang biasa, sederhana, dan terlihat miskin. Lalu engkau, kata Yakobus. Yakobus menegur jemaatnya. Engkau memberikan tempat yang lebih baik kepada orang yang kaya. Tetapi kepada orang yang miskin, engkau katakan, kamu duduk saja di sini. Duduk di bawah kakiku. Wah, kemudian Yakobus berkata, engkau munafik. Engkau tidak melihat seperti Tuhan melihat manusia. Engkau tidak mengasihi sesama manusia. Engkau sesungguhnya tidak beriman. Iman yang sejati adalah iman yang dilakukan. Iman yang tidak bisa tidak harus mengubah cara kita memandang Tuhan,
cara kita memandang sesama kita, cara kita memandang diri sendiri. Dan kemudian sampai kepada ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26 yang tadi kita baca. Yakobus ingin memberikan sebuah kesimpulan. Jadi, iman itu yang sejati adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Nah, saudaraku, dalam menyampaikan kesimpulan-kesimpulan ini, Yakobus membagi ayat 14 sampai 26 itu ke dalam 4 bagian, di mana dia memberikan argumen, dia memberikan contoh, dan memberikan kesimpulan. Ada 4 bagian. Setiap bagian itu terdiri dari 3 hal itu. Argumen atau alasan, contoh, ada 2 contoh negatif, 2 contoh positif, nanti saudara akan lihat. Dan yang ketiga adalah kesimpulan masing-masing argumen itu. Mari kita lihat saudaraku ayat yang ke-14. Ini adalah sebuah alasan pertama mengapa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Perhatikan ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ini alasan pertama mengapa iman harus disertai perbuatan. Karena apa? Iman tanpa perbuatan. Yang pertama, kata Yakobus, tidak ada gunanya. Yang kedua, iman seperti itu tidak menyelamatkan. Tidak ada gunanya maupun tidak menyelamatkan, seperti contoh nanti itu, saudaraku, itu di dalam 2 sisi. Tidak ada gunanya bagi diri sendiri, karena tidak menyelamatkan, juga tidak ada gunanya bagi orang lain, karena juga tidak menolong orang lain mengenal Kristus. Saudaraku, lihat, contohnya apa? Lihat ini. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, nah ini contoh kasusnya itu menggunakan seseorang di antara kamu. Saudaraku, menarik sekali kenapa Yakobus menggunakan kata seseorang di antara kamu. Karena Yakobus merasakan bahwa ini banyak sekali di antara jemaat yang berpikir seperti ini. Banyak jemaat itu hanya mempunyai iman yang kosong. Maka dikatakan jika seorang di antara kamu melihat orang seperti ini dan kemudian berkata, selamat jalan. Kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Apakah gunanya kita datang setiap minggu ke gereja? Apakah gunanya saudara setiap hari berdoa? Tetapi saudara tidak mengasihi sesamamu. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Masih ingat? Seseorang turun dari Yerusalem, ya, menuju ke Yeriko. Dan dalam perjalanan itu dia dirampok habis-habisan, dipukuli sampai setengah mati. Mau mati sekarat. Nah, kemudian turun pula 3 macam orang. Yang satu ahli Taurat, kemudian yang kedua orang Lewi, yang ketiga orang Samaria. Apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Lewi ini? Mereka melihat, perhatikan kata ini ya, melihat. Dan kemudian mengambil jalan di seberang jalan. Saudaraku, dari melihat sampai mengambil jalan di seberang jalan, ini ada fase tambahan yang tidak terlihat di sana. Tetapi terlihat di dalam kitab-kitab suci yang lain, saudaraku. Ya. Melihat, mengukur, mempertimbangkan, dan kemudian mengambil keputusan, lalu keputusannya adalah jalan di seberang jalan. Nah, saudaraku, saudara lihat di sini ya, jika seorang atau saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, berarti apa? Dia melihat. Melihat. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa, malah yang dia lakukan adalah seolah-olah menghina. Kamu malas kan? Silakan aja makan itu sampai kenyang. Silakan tidak usah pakai pakaian. Kain panas, pakai itu semuanya. Dia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Sama seperti orang-orang yang melewati orang yang sekarat ini baru dirampok.
Kemudian Tuhan Yesus akan bertanya kepada orang-orang demikian, apakah kamu menganggap saudaramu itu sebagai sesamamu? Nah, saudaraku, melihat, mempertimbangkan, memberikan penilaian, dan kemudian berbuat. Ini adalah 3 langkah seseorang mengambil tindakan. Saudara lihat mulai dari Kejadian pasal yang ketiga. Hawa melihat buah pohon pengetahuan yang baik itu. Dan kemudian buah itu terlihat baik, elok, memikat. Berarti apa? Dia sudah memberikan satu penilaian. Ini hal yang baik, memikat. Padahal melawan firman Tuhan. Lalu apa yang dilakukan Hawa selanjutnya? Dia mengambil. Jadi ada 3 langkah. Melihat, mempertimbangkan, dan kemudian mengambil tindakan, bertindak. Penting sekali ya. Nah kemudian kalau sudah pelajari lagi di Kejadian pasal yang ke-6. Ya, Kejadian pasal ke-6 dikatakan anak-anak manusia itu melihat anak-anak Tuhan. Wanita-wanita yang cantik-cantik. Kata yang sama dipakai, melihat. Dan kemudian memandangnya cantik, elok. Kata cantik dan elok ini menggunakan kata tov yang sama dengan di Kejadian pasal yang ketiga ketika dikatakan Hawa melihat buah itu baik, elok, cantik. Melihat, menganggapnya baik, kemudian yang dilakukan apa? Maka anak-anak manusia itu mengambil perempuan-perempuan itu menjadi miliknya. Nah saudaraku, ini pola ini terjadi di seluruh Alkitab. Sampai akhirnya saudaraku, Yakobus juga mengatakan hal yang sama. Engkau melihat saudaramu yang mengalami kesulitan, dan engkau memandang dirimu lebih tinggi dari mereka, engkau tidak menganggap bahwa mereka sesamamu manusia, dan engkau akhirnya apa? Melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan Tuhan. Itu malah menghina, tidak melakukan kasih. Saudaraku, ini adalah dosa yang besar. Bahkan, mari kita buka 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Saya membacakan ayat 16 dan 18, saudara membacakan bersama dengan saya ayat yang ke-17, oke? Ya, saya mulai 16, saudara baca ayat 17, saya nanti tutup dengan ayat 18. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat 17. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara lihat, melihat, tetapi menutup pintu hatinya sehingga dia tidak menghasilkan perbuatan-perbuatan. Dikatakan oleh Rasul Yohanes, bagaimana mungkin orang macam ini bisa memiliki kasih Allah? Kalau kasih Allah lewat Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya, itu sudah saudara dan saya terima. Kita yang dulu hidup dalam gelap, sekarang hidup dalam terang. Kita yang tidak punya masa depan, sekarang Tuhan berikan masa depan, bahkan sampai kepada kekekalan. Kita dulu miskin, sekarang kaya di dalam Tuhan. Kita dulu tidak diampuni, sekarang diampuni melimpah-limpah oleh Tuhan. Bagaimana mungkin orang semacam ini yang mengaku diri diselamatkan bisa menutup pintu hatinya? Jawabannya sebenarnya tidak mungkin. Tidak ada orang yang sudah membuka hatinya untuk Tuhan bisa menutupnya kembali bagi orang lain. Tidak mungkin. Itulah sebabnya Yohanes berkata demikian. Saudaraku, kalau dia bisa menutup pintu hatinya, berarti dia memang belum pernah membukanya untuk kasih Tuhan. Bukankah 1 Yohanes dalam kitab dalam pasal yang lain berkata, kita itu bisa mengasihi karena apa? Allah mengasihi kita lebih dulu. Kalau Allah mengasihi kita lebih dulu, dia buka pintu hati kita dengan anugerahnya,
maka saudara dan saya akan limpah dengan kasih Allah, dan kasih itu tidak berhenti dalam diri kita, melainkan akan mengalir, mengalir, mengalir. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, bagaimana semua orang akan tahu kalau kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Maka orang yang sudah menerima kasih Tuhan, percaya kepada Tuhan, dia akan mengalirkan kasih itu. Itulah sebabnya saudaraku, Yakobus berkata, Yakobus berkata bahwa kalau kamu itu melihat orang lain, tetapi engkau tidak berbuat sesuatu untuk menolong dia, apakah gunanya itu? Disimpulkan oleh Yakobus di ayat 17, alasan pertama ini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, ini berarti iman yang mati. Iman yang akan mati dengan sendirinya. Itu bukan iman yang sejati. Ini iman yang mati. Iman yang tidak bekerja. Iman yang sekarat. Iman yang mati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah saudara pernah berbuat baik kepada orang yang membutuhkan? Satu kali di hari Natal, bukan hari Natal, mendekati Natal, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kepada siapakah saya boleh menyatakan kasih Tuhan? Nah, Tuhan menggerakkan hati saya, saudaraku, untuk memberikan buah kasih itu kepada beberapa orang. Salah satunya adalah tukang jual soto di dekat pastori tempat saya tinggal. Tukang jual soto. Tidak percaya Tuhan, tetapi saya melihat, karena saya langganan, saya melihat ini Bapak ini luar biasa ya. Kesaksian hidupnya, maksudnya bekerja keras, tidak mengemis, dan kemudian dia juga latih anaknya, kadang-kadang jualan soto juga, dan seterusnya. Terus bekerja dengan sebaik mungkin yang dia bisa lakukan. Saya pikir, Tuhan, apa yang saya bisa lakukan untuk dia di bulan Natal ini? Kemudian saya ambil sebuah tekad, Tuhan, saya akan belikan dia parcel. Betul, saudaraku, saya beli sembako. Saya beli sekantong gula, 1 botol kecap manis, 1 botol kecap asin, dan juga beberapa item yang lain, 1 kardus. Saya bawa 1 kardus. Nah, satu kali saya pergi ke tempat dia berjualan, dan kemudian saya sengaja menyembunyikannya. Ya, sengaja saya menyembunyikannya, karena saya tidak mau mengambil pamrih. Saya tidak mau menerima pamrih kalau saya memberikan. Akhirnya setelah makan soto itu seperti biasa, saya bilang sama bapaknya, Pak, saya punya hadiah sesuatu buat Bapak. Karena ini adalah hari Natal, bulan ini bulan Natal, saya memperingati betapa Yesus mengasihi saya, maka saya ingin menyatakan kasih kepada Bapak. Saya berikan saudaraku kardus itu, dan saudara pernah bayangkan wajahnya seperti apa? Wah, sumringah. Orang Jawa bilangnya, tersenyum lebar. Kemudian dia tanya, ini saya mesti bayar berapa? Tidak usah bayar Pak, ini namanya juga hadiah. Waduh, dia senangnya luar biasa. Lalu saya cepat-cepat mau pulang. Saya cepat-cepat pulang. Ya, saya pulang. Nah, minggu berikutnya saya datang di sana. Pak, pesan soto 1. Saudara tahu apa yang terjadi? Dagingnya dikasih banyak, saudaraku. Ya. Enggak minta jeroan, dikasih jeroan. Ditambahi sebagai ucapan terima kasih. Saya tahu saudaraku itu tidak akan menggantikan ya berapa iris daging itu tidak. Tetapi saya melihat hati yang disentuh oleh kasih. Tuhan ingin saudara dan saya bukan hanya menjadi konsumen kasih Allah. Hanya menerima. Enggak ada. Orang yang menerima kasih Allah pasti juga akan menjadi agen penyalur. Amin. Bukan untuk mendapatkan lebih banyak. Bukan. Kalau mendapatkan lebih banyak, saudara dagang sama Tuhan. Nah, kita tidak bisa dagang sama Tuhan. Dia Tuhan. Dia bukan pedagang, dia Tuhan. Jadi kasihnya kepada saudara dan saya itu sudah limpah, ruah, luar biasa. Amin. Luar biasa. Tidak bisa dibayar dengan uang apapun. Sehingga dalam 1 Yohanes itu dikatakan, kamu sudah menerima Kristus yang menyerahkan dirinya untuk engkau.
Jangan bermalas-malas dalam memberi. Kalau engkau diberikan Tuhan nyawa, maka engkau harus memberikan nyawamu bagi saudara-saudaramu. Lalu mungkin Rasul Yohanes ini berpikir, wah iya, kalau nyawa ini mungkin terlalu tinggi buat jemaat-jemaatnya. Ya sudah gini aja, kasih contoh saja. Kalau engkau melihat orang lain kekurangan, tidak usah boro-boro kasih nyawa, kasih sesuatu. Saudaraku, berapa lama pembantu rumah tangga kita tinggal di rumah kita? Berapa kali mereka melihat Kristus lewat hidup kita? Berapa lama sopir, karyawan, atau mungkin istri, suami kita hidup bersama dengan kita? Apakah mereka sudah melihat iman itu? Iman yang menghasilkan perbuatan. Alasan yang kedua, ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Lalu aku akan menjawab dia, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Maka aku akan menunjukkanmu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Dengan kata lain, Yakobus ingin berkata, saudaraku, bahwa tidak mungkin iman bisa ditunjukkan tanpa melalui perbuatan. Tidak bisa. Iman itu sesuatu yang abstrak. Bahkan diomongkan pun itu tidak berarti apa-apa. Kecuali iman itu mengambil bentuk yang nyata yang bisa dilihat lewat perbuatan. Sama seperti kalau saudara itu mengasihi orang lain. Bisa nggak kasih itu hanya dikatakan? Cukup dikatakan. Aku mengasihi kamu istriku. Oh ya kamu mengasihi? Iya aku mengasihi kamu. Nah kemudian waktu sakit tidak diperhatikan. Tolong antar aku ke dokter, aku lagi sakit. Ada taksi, kalau bisa Gojek aja lebih murah. Mengasihi. Tapi dia ngomong tiap hari, aku mengasihimu, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Ada artinya? Semakin banyak ngomong, tidak disertai dengan perbuatan, semakin tidak ada artinya omongan itu, bukan? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya Paulus juga berkata, barang siapa mengaku dengan mulutnya, tetapi juga beriman dalam hatinya, dia akan diselamatkan. Beriman dalam hatinya itu menunjukkan, saudaraku, dia mempunyai iman dalam hati, dan hati ini dikuasai oleh iman tersebut sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan yang nyata. Iman itu memang ada di dalam hati letaknya. Tetapi apa yang keluar lewat mulut dan perbuatan kita, itu adalah cerminan dari iman yang ada di dalam. Jadi kalau ada orang berkata, ya sudah, yang penting aku punya iman, tetapi tidak menunjukkan dengan perbuatan. Itu adalah satu argumen yang salah. Iman yang sejati akan berbuah lebat di dalam perbuatan-perbuatan. Sehingga tidak mungkin ada orang bisa menunjukkan iman tanpa menunjukkan perubahan hidup. Itulah sebabnya Yakobus berkata, aku akan menunjukkan kepadamu iman lewat perbuatan-perbuatanku. Di dalam bagian ini, saudaraku, bukan yang menjadi masalah itu bukanlah perbuatan, ada keselamatan di luar perbuatan. Bukan masalah itu. Apakah kita cukup diselamatkan oleh iman tanpa perbuatan-perbuatan? Bukan masalah itu. Yang menjadi masalah bagi Yakobus di bagian ini adalah ada orang yang mengaku beriman tetapi imannya itu tidak menghasilkan perbuatan, maka iman yang tidak menghasilkan perbuatan itu adalah iman yang palsu. Kemudian contoh yang diberikan oleh Yakobus bagaimana tentang iman palsu ini? Dia lihat, saudaraku lihat ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, ayat 19, itu baik. Beriman kepada satu Allah, baik enggak? Baik. Saudara membaca pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya, dilahirkan oleh anak darah Maria dan seterusnya. Aku percaya kepada Roh Kudus sampai kepada kehidupan kekal. Baik enggak? Baik. Tetapi itu saja tidak cukup. Kalau saudara ngomong tok, itu baik-baik, tetapi tidak cukup. Karena apa? Dikatakan di sini, setan-setan pun juga mempunyai iman level itu. Iman yang cuma ngomong.
Tahu kebenaran, ya tahu kebenaran. Saudaraku, saya harus berani mengatakan bahwa setan-setan mungkin mempunyai doktrin lebih baik dari kita. Ya. Saudara dan saya belajar Alkitab paling puluhan tahun ya. 60, 70, 80 tahun maksimum mungkin, ya kan? Setan itu sudah pernah tinggal di surga. Dan dia usianya berapa tahun? Mungkin puluhan ribu tahun. Dan dia pernah melihat Allah, melayani Allah muka dengan muka. Tetapi saudaraku, iman seperti itu pun tidak menyelamatkan setan. Sehingga kalau ada orang berkata, yang penting aku itu saat teduh, yang penting aku ikut seminar-seminar. Ada orang ikut seminar bukan untuk beriman, tetapi untuk hanya menambah pengetahuan. Dan pengetahuan itu belum tentu salah. Pengetahuan yang benar pun dikatakan Yakobus. Tidak cukup, baik, tapi tidak cukup. Suka baca Alkitab, suka baca buku rohani, dengar seminar-seminar. Tapi kalau cuma sampai di situ tidak cukup. Harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Nah, saudaraku, lihat di sana bahwa Yakobus juga berkata, aku akan menunjukkan kepada kamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan, seolah-olah ya kamu yang bagian belajar doktrin, aku bagian pelayanan. Ini dua-duanya ngawur, saudaraku. Iman dengan perbuatan. Yang satu iman tidak menghasilkan perbuatan, yang kedua itu perbuatan yang bukan berasal dari iman. Ini dua-duanya menyesatkan. Yang satu suka belajar doktrin, yang satu tidak suka belajar doktrin tapi suka melayani. Dua-duanya tidak mendapatkan pengesahan dari Alkitab. Yakobus berkata, aku akan tunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Artinya apa? Pengenalan akan Tuhan yang benar harus disertai dengan perbuatan yang benar pula. Tidak semua perbuatan pekerjaan pelayanan itu berkenan di hati Tuhan. Hanya pekerjaan pelayanan yang berawal dari iman Tuhan kehendaki. Matius pasal 7 misalnya. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan surga. Waduh, ini sudah mengaku dengan mulut punya doktrin tentang Kristus sebagai Tuhan. Punya doktrin, tapi tidak cukup. Tuhan katakan, tidak semua orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Kemudian orang ini akan berkata, tapi bukankah kami memberitakan Injil demi namamu? Bukankah kami menyembuhkan orang demi namamu? Atau dalam konteks kita, bukankah kami melayani demi namamu? Bukankah kami menjadi usher demi namamu? Bukankah kami nyanyi paduan suara demi namamu, jadi panitia ini dan itu, buang uang, buang waktu dan semuanya untuk namamu Tuhan. Tapi Tuhan katakan, siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Nyala engkau sekalian pembuat kejahatan, karena engkau tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Wah, penting sekali. Tidak semua pekerjaan pelayanan itu mengerjakan kehendak Bapa di surga. Alkitab mengatakan, termasuk ibadah. Maaf, saudaraku. Banyak sekali catatan-catatan di Alkitab. Tuhan itu muak terhadap ibadah orang Israel. Mengapa Tuhan bisa muak terhadap ibadah orang Israel? Karena ibadah itu tidak dilakukan dengan iman. Tidak lahir dari hati yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Ibadah itu hanya tingkah laku agamawi manusia. Bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi menyenangkan diri sendiri. Betapa banyak orang pilih gereja untuk kesenangan hatinya, tidak pernah tanya kehendak Tuhan. Saudaraku, manusia itu aneh. Paul Tournier itu pernah menyebutkan satu kalimat seperti ini, bahwa manusia itu berusaha lepas dari kebebasan, escape from freedom. Ketika manusia beragama, manusia itu merasa bahwa wah, dengan mengikatkan diri beragama, aku menjadi lebih happy. Aku menjadi lebih bahagia. Kalau aku bebas tidak beragama, aku justru resah. Nah, ini kebutuhan psikologis manusia. Jadi ada, saudaraku, orang itu beribadah
mengikatkan diri di dalam bentuk-bentuk kegiatan itu hanya untuk memuaskan diri sendiri. Nah, orang-orang yang kalau beribadah hanya untuk seperti ini ibadah yang tidak sungguh-sungguh di mata Tuhan. Tidak mengherankan orang-orang seperti ini puluhan tahun datang ke gereja, tidak ada satupun jiwa yang dia menangkan bagi Tuhan. Tuhan Yesus mati supaya saudara dan saya bisa menjadi para penjala manusia. Tuhan Yesus tidak mati supaya saudara dan saya hanya menjadi penjaga-penjaga akuarium. Penjala manusia, pergi, keluar, berbagi kasih, beritakan Injil, ampuni orang lain sehingga orang lain merasakan, oh kayak gini rasanya diampuni. Mengasihi orang lain tanpa balas budi, tanpa transaksi. Memberikan diri seperti Tuhan memberikan diri. Tetapi bukan menjadi penjaga-penjaga akuarium. Asal rajin datang ke gereja, menghangatkan kursi-kursi gereja. Maaf, Tuhan Yesus tidak mati supaya Anda menjadi penghangat kursi gereja. Roh Kudus tidak diberikan supaya Anda hanya menjadi konsumen gereja. Tetapi lihat visi gereja. Bertumbuh semakin serupa Kristus. Menjadi berkat bagi komunitas, baik di gereja maupun masyarakat. Inilah iman yang sejati. Iman yang menghasilkan perbuatan. Iman yang menolong saudara berdamai dengan Allah. Iman yang menjadikan Anda sahabat-sahabat Allah. Bukan iman yang memperalat Allah. Iman yang hanya untuk mencukupi kebutuhan psikologis manusia untuk beragama. Tetapi iman yang menolong kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Saudaraku, argumen ketiga, argumen keempat tentang Abraham dan Rahab. Ini adalah dua contoh positif. Kalau di dua argumen pertama menggunakan dua contoh negatif. Seseorang yang tidak peduli kepada sesamanya dan setan-setan. Maka di ketiga yang keempat itu lewat Abraham dan Rahab. Seorang pelacur tetapi menyatakan iman. Tetapi saudaraku, pada intinya hari ini kita belajar bahwa iman tanpa perbuatan, iman itu iman yang sia-sia. Iman yang sejati adalah iman yang bekerja. Iman yang sejati adalah iman yang berbuat. Iman yang sejati adalah iman yang taat kepada kehendak Tuhan. Ketika Tuhan mengajarkan kepada kita untuk lakukan segala sesuatu untuk saudaramu manusia. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23, masih ingat? Kalau engkau berdiri, engkau duduk, engkau berjalan, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Engkau beriman itu suara Tuhan, engkau beriman itu kebenaran. Pertanyaannya adalah, apakah engkau sudah melakukan? Saudaraku, saudara ada yang pernah pergi ke Niagara Falls, air terjun Niagara, ada yang pernah angkat tangan? Ada? Ya beberapa ya, saya juga pernah ke situ. Itu ada satu kayak masuk di dalam gua itu, dan kemudian ada cerita tentang seorang akrobatik namanya Blondin. Kalau yang pernah ke sana ingat ya. Blondin ini pernah menyeberangi Niagara Falls, air terjun itu, saudaraku. Ya, dari sisi Amerika pergi ke sisi Kanada hanya di atas seutas tali dan dia membawa tongkat yang panjang untuk menjaga keseimbangan. Suatu saat dia akan melakukan atraksi itu, semua orang berkumpul, baik di Amerika atau di sisi Kanada. Semua radio, semua televisi sudah siap merekam. Blondin bertanya, apakah kamu percaya saya bisa menyeberang ke sana? Wah, Blondin hebat, pasti bisa, engkau hebat. Kemudian dia mulai jalan, saudaraku, satu persatu. Semua orang menahan nafas. Bahaya banget, jatuh mati, saudaraku. Ya, jatuh mati itu. Kemudian dia jalan satu langkah demi satu langkah. Pernah angin itu meniup sedikit keras, dia mulai agak goyang, yang lain semuanya kaget ya. Tapi dia berjalan, akhirnya sampai di titik terakhir. Saudaraku. Nyebrang sampai sana, semuanya bertepuk tangan. Wah, luar biasa, Blondin hebat. Kemudian Blondin memberikan satu challenge, satu tantangan lagi. Oke, kamu percaya saya bisa balik lagi ke seberang sana dengan membawa salah satu dari kamu? Mereka bilang,
percaya, Blondin hebat, Blondin hebat. Wah, semuanya tepuk tangan, saudara, disiarkan secara langsung ya. Kalau saudara ada di sana, saudara kan, wah luar biasa, Blondin tuh hebat banget, akrobatik yang luar biasa. Tetapi pertanyaannya adalah kalau saudara di sana dan kemudian dia berkata kepada saudara, ayo kamu yang ikut aku. Mau nggak? Mau nggak? Nah ini kan Blondin manusia ya kan. Saudaraku, jadi percaya kita itu percaya apa? Percaya cuma ngomong. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepadanya, kita tidak mau. Berarti saudara tidak percaya. Kalau percaya, saudara serahkan diri. Kalau saudara tidak percaya, saudara tidak akan serahkan diri. Hari ini Tuhan bertanya kepada Anda. Engkau percaya kepadaku? Aku akan mengubah hidupmu. Engkau bukan lagi menjadi penjala ikan. Tapi engkau akan kujadikan penjala manusia. Saudara dan saya memang orang biasa. Saudara dan saya punya banyak kelemahan. Tetapi bukankah Tuhan memang sengaja memilih orang-orang yang biasa seperti saudara dan saya untuk memalukan, mempermalukan orang-orang yang menganggap diri luar biasa tanpa Tuhan. Ya kan? Tuhan memakai orang-orang yang dianggap dunia bodoh seperti saudara dan saya. Untuk mempermalukan orang-orang yang merasa berhikmat. Mungkin ada di antara saudara berkata, Tuhan, apa Tuhan masih mau pakai saya? Saya ini selama ini iman saya mungkin tidak sampai iman yang sejati itu. Saya cuma imannya itu angot-angotan. Iman tomat. Minggu tobat, Senin kumat. Tuhan masih nggak mau terima saya. Saudaraku, hari ini fakta bahwa Tuhan memberitakan firman ini kepada saudara dan saya. Itu menunjukkan Tuhan mengundang Anda kembali. Datang kepada Tuhan. Mau nggak dipakai Tuhan? Saudaraku, di dalam sebuah bar di pinggir pantai Skotlandia, zaman dulu ya. Itu bar itu tempat berkumpulnya para nelayan. Para nelayan itu suka duduk-duduk di sana, bercerita tentang tangkapan-tangkapannya. Suatu kali seorang nelayan badannya besar, dia bercerita kepada temannya di sana. Kamu tahu nggak, saya itu baru menangkap ikan sebesar ini. Waktu dia lemparkan tangannya ini, wah, di belakang itu ada pramusaji yang sedang bawa minuman. Ya, kepukul minumannya, prang. Minumannya muncrat kemana-mana sampai mengotori dinding yang baru dicat oleh pemiliknya. Pemiliknya langsung mendengar bunyi apa itu, dia langsung pergi ke sana melihat noda-noda di dinding itu dan pemiliknya berkata, ya ilah baru dicat belum berumur seminggu, harus dicat ulang. Kalau cat kan sudah nggak bisa cat lokal ya kan. Kalau cat tempat itu berarti harus cat satu bidang kan, wah harus cat lagi, habis duit lagi. Nah, kemudian waktu mendengar hal itu, seorang pengunjung itu berdiri dan bernegosiasi dengan sang pemilik. Berkata kepada sang pemilik, izinkan saya melukis di atas dinding yang sudah kotor ini. Kemudian sang pemilik ini pikir, ya apa salahnya ya kan? Kalau bagus nanti saya simpan, kalau jelek ya toh nanti mesti dicat lagi kan. Ya silakan aja. Nah kemudian pengunjung ini saudaraku mengeluarkan semua alat-alat lukisnya. Ternyata dia seorang pelukis. Lalu dalam waktu beberapa jam dia menghasilkan lukisan yang luar biasa indahnya. Lukisan apa tahu nggak? Lukisan seekor rusa dengan tanduk yang bercabang-cabang begitu indah, sangat-sangat realistis. Orang-orang di sana menjadi berdecak kagum luar biasa. Dan lebih kaget lagi ketika sang pelukis itu menorehkan tanda tangannya di bawah. Sir Edwin Landseer. Wow, orang langsung bertepuk tangan, saudaraku. Karena apa? Dia pelukis terkenal. Dia spesialis melukis objek-objek alam, binatang, tumbuhan. Sangat-sangat realistis. Nah saudaraku, di tangan seorang pelukis handal, tembok yang kotor menjadi lukisan yang indah.
di tangan Allah yang luar biasa. Hidup saudara yang selama ini mungkin kotor. Tetapi kalau saudara serahkan hidupmu kepadanya, di tangannya, saudara akan menjadi saksi-saksi yang dahsyat. Saksi-saksi yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Saksi-saksi yang melampaui segala kelemahan kita karena kita bersandar kepada kuasa Allah. Saksi-saksi yang tidak lagi mengasihani diri sendiri berkanjang dalam dosa. Saksi-saksi yang akan terus dipakai Tuhan. Kepada siapa engkau percaya? Kau serahkan hidupmu kepada dirimu sendiri seperti berapa puluh tahun di belakang? Atau hari ini saudara ingin berkata, aku percaya kepada Tuhan, Allah yang hidup, yang mengundang aku. Aku tidak hidup seperti dunia. Aku mau hidup menjadi saksi-saksi Tuhan. Saksi-saksi Kristus. Anda mau? Anda tidak menjawab saya. Anda menjawab Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Iman dan perbuatan tidak pernah bisa terpisahkan. Seperti tubuh terpisah dari roh, dia adalah mati. Demikian juga iman terpisah dari perbuatan adalah mati. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada Anda dan saya bahwa hidup Anda sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Sehingga engkau tidak boleh lagi, tidak perlu lagi diperbudak oleh dosa dan kefanaan dunia ini. Tuhan ingin memberikan engkau hidup yang jauh lebih berharga. Hidup yang tidak lagi melayani kedagingan yang sementara. Tetapi hidup yang dipakai untuk menghasilkan buah-buah yang bernilai kekal. Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan telah menetapkan kamu untuk berbuah lebat di dalam ketekunan, di dalam iman. Adakah di antara saudara hari ini kembali ingin menyerahkan hidup kepada Tuhan? Dan berkata, Tuhan, aku tidak mau asal percaya dengan mulut, tetapi aku mau membagi kasih. Hidup seperti kehendak Tuhan, sehingga anggota-anggota keluargaku mulai hari ini merasakan Kristus hidup di dalamku. Pembantu, sopir, karyawan, rekan kerja, teman-teman sekuliahku boleh merasakan Kristus hidup di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi. Aku ingin Tuhan, hidup ini tidak sia-sia. Sekali lagi ku persembahkan kepadamu. Ada orang sedemikian, angkat tanganmu, saya akan berdoa bagi Anda. Adakah orang demikian? Puji Tuhan, turunkan. Adakah lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, turunkan. Puji Tuhan, turunkan. Ada lagi? Mari kita bangkit berdiri. Di dalam keheningan, mari kita menghadap Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang masih ragu-ragu, Tuhan, apakah aku bisa mempercayai-Mu? Tidak apa-apa. Tuhan akan terus menyatakan kepadamu bahwa dirinya layak dipercaya. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang mengatasi segala kesulitan hidup kita. Berdoalah kepada Tuhan. Serahkan kembali hidupmu. Tuhan ingin mengubahmu dari kepahitan menjadi hidup yang manis. Manis seperti madu. Dari kesulitan menjadi kesempatan untuk melayani Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Mengasihi lebih sungguh. Sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Mengasihi
lebih sungguh. Katakan dengan segenap hatimu, bukan sandiwara, Tuhan mendengar. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih. Tuhan, kami mau melayani keluarga kami lebih sungguh, Tuhan. Melayani orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami, yang kami jumpai setiap hari. Karena Tuhan lebih dulu melayani kami. Lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Sambil bergandeng tangan, katakanlah mengasihi. Biarlah jemaat di tempat ini boleh menjadi satu kesaksian besar bagi Kelapa Gading dan sekitarnya. Kasih Tuhan kiranya mengubahkan hidup kita. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tuhan, kami mau mengasihi Engkau lebih sungguh. Kami mau mengasihi sesama lebih sungguh. Tolong sembuhkan iman kami yang sakit. Kuatkan iman kami yang lemah. Tambahkan iman kami yang kecil ini, Tuhan. Sehingga hidup kami dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan dan menyaksikan Tuhan. Sebetapapun kecilnya perbuatan itu, kami serahkan kepada Tuhan. Hal-hal yang sederhana, mungkin berdoa, mungkin memperhatikan orang lain, mungkin mengampuni orang yang selama ini membutuhkan pengampunan kami, tapi kami tahan. Kami mau melepas pengampunan itu. Kami ingin mengasihi orang-orang lain yang dikecewakan. Orang-orang yang disingkirkan, tolong kami menjadi sahabat buat mereka, Tuhan. Sehingga lewat perbuatan-perbuatan tersebut kami boleh menyatakan iman kami kepada mereka, dan mereka percaya kepada Yesus Kristus hidup, tidak mati. Yesus bangkit dan hidup melalui diri kami. Tolong kami, Tuhan, menjadi penjala-penjala manusia dan tidak menjadi penjaga-penjaga gedung gereja. Tolong kami bersaksi sepulang kami dari ibadah ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk.